Jumat 5 Juli 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kabupaten Ngawi tahun 2025-2045. Dipimpin dan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Ngawi, rapat paripurna kali ini dihadiri Bupati didampingi Wakil Bupati Ngawi, segenap anggota DPRD, Forkopimda, serta OPD terkait. Seperti diketahui, dalam pembahasan RPJPD Kabupaten Ngawi tahun 2025-2045, Bupati Ngawi mendorong seluruh pihak untuk optimis dengan memberikan target di atas pemerintah provinsi dan pusat, di mana target sasaran yang dimaksud adalah pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga sektor industri. 6 fraksi di DPRD Kabupaten Ngawi, yakni fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi PKB, fraksi Gerindra, fraksi PKS, dan fraksi gabungan yakni PAN, Nasdem, Demokrat, dan P3, telah menyampaikan pandangan umumnya terkait Raperda tersebut pada rapat paripurna sebelumnya. Ditemui usai rapat paripurna, Oni Anwar Harsono menyampaikan bahwa kesimpulan dari jawabannya terhadap PU fraksi kali ini adalah selama 20 tahun ke depan, Kabupaten Ngawi akan berfokus mengambil peran sebagai lumbung pangan nasional dan mempertahankan luasan lahan pertanian produktif agar tidak tergerus dan dialihkan menjadi lahan industri. Jikapun dialihkan menjadi lahan industri, maka industri yang dimaksud adalah industri berbasis pengolahan pangan. Kalau kita target jalan mantap 100%, itu kan di RPJMD kita sampai 2026. Tapi insya Allah kita bisa selesaikan target jalan mantap Kabupaten Ngawi 100% itu di 2024 ini. Memang ada satu ruas yang masih belum kita anggarkan, ruas mana itu namanya Golan atau Gelon sampai ke Padang Gembol, Karanganyar. Memang itu masuk kawasan hutan, tapi itu di SK-nya masuk jalan kabupaten. Nah, kalau itu bisa terintervensi masuk di Impres jalan daerah, nanti bisa anggarannya masuk di 2024 ini di perubahan, yaitu kita bisa 100%. Tapi kalau miss, ya enggak, dari pusat nggak masuk, ya kurang ruas jalan itu saja. Kalau itu kan kita di Inmendagrinya kan sudah ada beberapa istilahnya acuan sampai Indonesia Emas 2045 itu ada beberapa blok di RPJMD kita 5 tahunan. Kalau di Kabupaten Ngawi penyelarasan dengan pusat kemarin, ya orientasinya lebih kepada bagaimana Kabupaten Ngawi ini tetap konsisten di kegiatan ketahanan pangan. Terus kemudian kegiatan industrinya juga basis pengolahan pangan atau agroindustri. Nah, jadi tidak kepada industri manufaktur berat dan lain sebagainya, tapi kita masih diminta untuk mempertahankan bagaimana keberadaan Kabupaten Ngawi itu sebagai penyangga pangan nasional. Jadi kita ini kan sebenarnya LSD kita, LSD itu seperti KP2B, kawasan pertanian pangan berkelanjutan, kawasan luasannya 47.000 hektar. Kalau di Perda LP2B itu 42 sekian ribu hektar. Nah, kalau di aturan Perda LP2B itu sifatnya mengikat, tidak boleh berkurang sama sekali. Kalau di KP2B itu masih bisa berubah lokasinya atas komunikasi ATR BPN. Nah, jadi kita masih sebenarnya punya slot selisih LSD sama KP2B aja masih ada kurang lebih 800 hektar. Ya, kemudian selisih KP2B dengan LP2B masih sekitaran 5.000 sampai 6.000 hektar. Sehingga sebenarnya kita masih cukup ruang untuk perubahan kawasan
pertanian untuk jadi kawasan industri itu masih cukup luas. Tapi kita sudah sepakat yang tertuang nanti juga di RPJPD kita, target luasan kawasan perubahan dari kawasan industri itu tidak lebih dari LP2B kita. Jadi itu sudah buffernya sudah sangat luar biasa. Nah, syukur-syukur ketika penetapan nanti kawasan industri Ngawi yang di Widodaren dan Karanganyar itu malah nggak ngegerus pertanian. Jadi semuanya hutan, dari 1.200 itu hutan, yang 800 baru pertanian. Kalau 1.200 itu saya rasa sudah cukup luar biasa lah, sudah banyak sekali. Senada juga dikatakan oleh Heru Kusnindar, Ketua DPRD Kabupaten Ngawi saat ditemui di ruang kerjanya. Mengingat Kabupaten Ngawi sebagai lumbung pangan nasional saat ini, pihaknya mendorong eksekutif agar bisa lebih meningkatkan inovasi di sektor pertanian, yang tentunya akan berdampak pada pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani. Ya, jadi RPJPD itu kan lebih ke dokumen untuk 20 tahun ke depan yang harus dilakukan oleh Bupati maupun Wakil Bupati. Dan tentunya ini program berkelanjutan karena masa jabatan Bupati juga akan 5 tahun ke depan setelah Pilkada November nanti. Kemudian beberapa itu tentunya akan di breakdown nanti lebih tajamnya ke rencana pembangunan sehingga mengenai daerahnya yang 5 tahun sekali. Fokus di bidang pertanian tentunya juga sesuai dengan visi dan misi Bupati Wakil Bupati Ngawi berkaitan dengan peningkatan kita sebagai lumbung pangan nasional, kemudian bagaimana mengemas itu menjadi sebuah daya tarik. Dalam artian daya tarik itu tidak hanya di sektor orang melihatnya, tapi apapun itu harus berkontribusi untuk peningkatan pendapatan daerah, tidak terkecuali di sektor perdagangannya. Ya, Pak, kalau bentuk kawalan dari DPRD nanti sendiri seperti apa nih? Nah, tentunya ya rutin tupoksi kami itu dalam beberapa hal kami periodik per masa sidang itu juga melakukan hearing. Artinya hearing itu lebih menekankan kepada mana progres yang dilaksanakan oleh Bupati melalui kepala dinas atau kepala PD masing-masing. Erwan Saputra, Ngawi, Sakti TV.